Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai dan tentu sebaiknya kita menyadari bahwa pelaksanaan pemilu tinggal 40 harian lagi. Sebelum kita melakukan itu, saya undang Ustadz Ali untuk mengumumkan pendidikan politik untuk remaja yang tanggal 14. Dipersilahkan buat Pak Agus dikasih mic-nya. Silakan. Saudara Ketua Panitia. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak menyiapkan anak-anak dan diri Bang Ali. Biar orang lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara dan juga saya hormati dan juga seluruh jemaah seluruhnya, bapak dan ibu-ibu, mas-mas atau bapak-bapak. Kami umumkan bahwasanya besok di tanggal 14 Januari akan dilaksanakan pendidikan politik Islam angkatan yang ke-10, insyaallah taala di Solo. Tepatnya kita akan beritahu secara individual dan kita jabri apabila ada pendaftar yang mendaftarkan diri, kita akan beritahu tempatnya pastinya. Untuk waktunya kita akan laksanakan dari jam 5 sampai jam 5:30 sore. Pendidikan politik Islam angkatan 10 ini spesial, yaitu spesial buat edisi ini adalah spesial buat generasi Z ataupun generasi pemuda. Dan generasi pemuda ialah bukan yang hanya umur 20 tahunan, tetapi hakikat pemuda adalah yang di bawah 40 tahun, dari umur 1 tahun sampai 40 tahun. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila ada bapak-bapak yang masih punya jiwa pemuda, walaupun sudah bisa 50 tahun, monggo tafadhol kami buka, insyaallah taala. Semoga dengan ini kami bisa membantu umat Islam untuk menangkan aspirasinya di tahun ini melewati dengan jalur jihad politik di pemilu tahun 2024. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Tegasnya buat Bapak Ibu sekalian, mulai membayangkan anak saya, cucu saya, atau saya sendiri ikut. Ini sudah angkatan ke-10 dan kita jangan hanya khawatir, gelisah, takut kalah, takut pemimpinnya jahat, pemimpinnya pembohong, pemimpinnya zolim. Tapi kita sendiri nggak mau melakukan persiapan-persiapan yang sifatnya substantif, yang sifatnya strategis. Jadi saya tegaskan, ini angkatan ke-10 khusus untuk generasi yang berjiwa muda, baik yang masih muda remaja maupun yang sudah dewasa dan siap untuk bersama berjuang bersama yang muda. Dan saya amati dari sini hampir nggak pernah ada peserta. Jujur saya katakan. Diumumkan, dibagiin brosur, pesertanya 0. Itu mungkin catatan buat pengurus, saya tidak tahu apakah memang pendidikan itu tidak dianggap penting. Ya, kalaupun yang ikut itu mesti yang diuyak-uyak, yang diuyak-uyak, yang ditanya-tanya terus gitu. Saya nggak paham, kita ini mau menghadapi pertarungan yang berat, tetapi kita nggak pernah peduli ikhtiar untuk melakukan penyiapan SDM yang mempunyai konfidensial, memiliki self confidence, memiliki karakter building. Saya juga terheran-heran gitu. Justru peserta itu justru datang dari Kendal, dari Banjarnegara, dari Magelang, dari Semarang, dari Jogja. Saya kasih tahu saja, kegiatannya bukan tidak laku, Prof. Haryono. Justru orang yang datang itu ya dosen, ya anggota DPRD yang akan DPR RI. Jadi terus terang saja, kita ini sadar nggak sih kita akan kalah lagi. Kalau sudah mulai ada tagline Solo bukan Gibran, ya kita sambut lah. Ya, kita harus buat gerakan yang berskala nasional. Indonesia bukan Gibran, nggak apa-apa. Itu kan pandangan politik. Ya, jadi nggak usah ada semacam wah ini Ustadz Alfian menanamkan kebencian. Bukan benci. Apa Bapak dan Saudara nggak membayangkan negara kita diurus oleh yang unyu-unyu? Ya, ngomong terbalik, asam sulfat, 400 juta, segala macam. Jadi kita sedang akan dihidangkan sebuah makanan busuk, makanan yang sudah kadaluarsa, lalu kita berbondong-bondong ikut menghidangkan makanan itu, malah membeli makanan itu. Kalau bukan dibilang tolol, goblok, dungu, apalagi gitu kalau masih terjadi. Sekali lagi saya undang untuk yang remaja, bapak-bapak punya anak, punya ponakan, punya tetangga. Yang kita inginkan kehadiran bukan asal ngirim orang, kirim ketua OSIS,
ketua BEM, segala macam, supaya kita jadikan bahwa Jawa Tengah ini juga punya perlawanan. Saya menegaskan karena heran saja gitu. Dari penjuru luar datang berbondong-bondong ingin jadi peserta, tidak menyoal mereka punya kewajiban mukafaah atau infak. Sementara kita yang terdekat belum mempelajari, belum menanyakan, belum mencari tahu, sudah tidak ada yang mau berangkat. Alasannya sederhana, malas dan takut. Takut pada siapa? Nggak ada yang perlu takut. Sekali lagi saya mengundang karena kita akan menutup perjalanan ini di akhir putaran pemilu kampanye tanggal 8. Tentu acaranya sangat khusus bagi alumni pendidikan politik pertama sampai ke 10. Jadi yang pernah ikut agar siap-siap menunjukkan sertifikatnya. Karena kita keluarkan ijazah. Baik, kita mulai saja. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengatur yang merekam. Jadi saya cuma memberitahu rekaman ini kok langsung ada yang produk, berarti ada yang masukin ke Facebook. Ya, saya kasih tahu saja ini yang merekam di sini ada yang masukkan ke Facebook, sehingga pengajian kita hari ini nanti 3 hari lagi sudah beredar di channel tertentu yang saya tahu orangnya nggak ada di sini. Ini tolong dilaporkan saja, jangan sampai saya terkejut-kejut gitu. Ya, sekali lagi buat yang memasukkan ke Facebook, lanjutkan, bukan hentikan Prof. Ansono, ya, lanjutkan karena kondisi kita sudah seperti itu. Baik, saya ulang lagi supaya nanti perekaman bisa diatur. Jadi bagi yang membuat agar direkamnya sejak salam pembukaan ini, bukan pengumuman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kajian kita hari ini berjudul Mengapa Kita Ikut Pemilu. Pedoman Politik Umat Islam, ini adalah kajian ke-29 dan kita akan berjumpa pekan depan insyaallah, Jumat depan. Materi kita sudah mulai berdosis. Ya, dosis kajian kita pekan depan adalah kita akan membahas menggalang kekuatan politik umat 2024 sukses generasi emas 2045. Jadi saya mengatakan undangan ini sebaiknya jadi pegangan, tidak usah nunggu flyer. Insya Allah selama hayat di kandung badan di tanggal 12 hari Jumat pekan depan, insya Allah kita akan adakan kajian yang ke-30 penggalang kekuatan politik umat Islam 2024 sukses generasi emas 2045. Kalau yang punya pemahaman ma ta'buduna min ba'di, bagaimana generasi di belakangku ibadahnya, ya kita akan buat kemenangan itu bukan sekedar keinginan. Kemenangan itu dalam pertempuran dan pertarungan. Kita mungkin bisa menyimak pernyataan Habib Saifullah Fattah. Habib Saifullah Fattah seorang riset yang sudah hampir 40 tahun dia sebaya dengan saya. Dia dulu di FSI UI, ya, Forum Studi Islam Fakultas Fisik UI. Kami dulu teman sama-sama remaja. Dia bertumbuh di media riset dan saya di media aktivis lapangan. Jadi intinya AF yang dulu tidak pernah berbicara seperti itu sudah sangat tegas. Pemilu kali ini tugas seluruh rakyat Indonesia mengalahkan Jokowi. Ya. Karena kita akan berhadapan dengan sebuah negeri yang berantakan, negeri yang semau gue, yang sebetulnya kuncinya adalah the woman behind the Jokowi family. Jadi ini adalah permainan Iriana lah yang paling serius untuk membuat negeri ini menurut dia sekar PDW. Kalau pertempuran politik tanggal 14 bulan Februari 2024 tidak terjadi gerakan masif ke TPS, tidak terjadi pembelaan masif, jangan salahkan siapa-siapa kalau kita punya negara semakin tidak berdaya, terutama kaum muslim. Kita mulai. Saya akan mengawali dengan terminologi pemilu. Yang pasti pada hari ini kita tidak masuk pada wilayah perdebatan debatable ikut atau tidak. Kita sudah berada pada satu perhadapan situasi, kalau kita tidak ikut ya nggak apa-apa, nggak ada yang marah, dan kalau menurut ilmu prinsip nggak dosa, tapi celaka. Ya, Anda nggak dosa tapi celaka. Umat PKI ya semakin eksis, apalagi di Boyolali, ya Seno Gede sudah bersabda,
dengan 50 kursi potensi di Boyolali, PDIP sudah mendapuk minimal 41 kursi. Minimal. Kalau Anda ngerti bahasa Indonesia minimal, berarti dia bisa nggak 50 kursi? Bisa. Karena seluruh KPPS, PPK sudah dikuasai. Ya, jadi kita harus tahu ini satu pertempuran yang tidak diimbangi dengan persiapan. Alih-alih perlawanan. Pembahasan terbatas pun saya tidak pernah diundang. Ya, seringnya mengundang, dan yang diundang kadang-kadang malas-malasan. Sudah ngundang, enggak diundang, enggak, ya kita biarkan, karena kekalahan itu kita yang membiarkan. Ya, di sini ada Pak Bakir, mudah-mudahan nanti bisa menasihati saya bagaimana. Kita mulai dengan terminologi. Pemilu. Pemilu adalah akronim pemilihan umum. Mekanisme pemilihan atau seleksi calon anggota legislatif atau calon pemimpin nasional, presiden atau wakil presiden, dan kepala daerah di semua tingkatan di Indonesia. Jadi tidak bisa dibantah, Anda suka ataupun tidak dengan si Fulan sebagai wali kota, dia merupakan mekanisme yang ditempuh. Sama dengan Anda tidak suka dengan Pak RT yang suka mabok, Pak RW yang suka mabok, dia dipilih di masyarakat. Sementara pemilihan ketua RT, Anda tidak datang, istri Anda, oke, Umi gue mau kalau Abi jadi RT. Akibatnya tidak ada lagi yang mengajak orang untuk ke masjid, tidak ada lagi orang ikut mengatur. Akibatnya ketika masjid digembok di musim COVID, RT dan RW-nya orang-orang yang berpaham ateis, komunis, PKI. Ya, karena RT saya ingat se-Indonesia itu sangat dihindari oleh kebanyakan masyarakat. Saya tidak tahu siapa yang mengajari ibu-ibu se-Indonesia itu nggak mau kalau suami jadi ketua RT. Oke, nggak mau kalau papa ketua RW, Pak RT capek, tetangga berantem. Akibatnya apa? Kartu-kartu TPS seperti di Makassar. Di Makassar itu sekitar 3 hari yang lalu, orang mendapatkan surat panggilan untuk mencoblos, padahal dia bukan warga situ. Dia tidak ada kartu KTP-nya. Jadi kalau kita ikuti terus berbagai situasi, sesungguhnya yang salah itu kita. Karena kita memandang pemilu ini persoalan sederhana, padahal ini persoalan strategis. Saya katakan bilang, tidak ikut pemilu tidak dosa, tapi kita mencelakai anak-anak kita di belakang kita. Itu saja dipikirkan, sehingga tidak lagi berdebat pemilu tidak pemilu, pemilu togut, pemilu ini. Silakan nggak usah ikut pemilu. Anda bisa bayangkan kalau 100% anggota DPRD se-Jawa Tengah itu ada di PDI Perjuangan. Anda bisa bayangkan kalau isinya orang-orang Kristen. Anda lihat yang DPD saja Cina itu bertampang di mana-mana si perempuan itu. Apa nggak ada yang perempuan di sini yang pintar di Jawa Tengah? Nggak ada titisan Pangeran Diponegoro. Karena kita memandang ikut pemilu itu sebagai sebuah hal yang tidak penting. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kita mayoritas tapi tetap tertindas. Kita mayoritas dikit-dikit ditangkap. Saya ulang sekali lagi. Pemilu adalah pemilihan umum. Mekanisme pemilihan atau seleksi calon anggota legislatif. Legislatif itu seseorang atau kumpulan orang yang fungsinya merancang anggaran, melakukan konstruksi dan produksi undang-undang, dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Ketika saudara si Mas Gibran itu ada ngomong SGIE yang dia juga nggak ngerti, ya, dengan pandangan-pandangan ekonomi syariah, ya ternyata di Solo setiap pekan itu 6.000 ekor anjing yang dipotong untuk dimakan oleh masyarakat yang ada di lingkar Solo. Secara nasional, Solo adalah pemasok anjing nomor 2 terbesar di Indonesia. Mau ngomong apa? Anda pakai dalil, Anda mengerti agama setinggi langit, sedalam bumi. Anda cuma diam saja. Biarkan orang kafir jadi wali kota Solo 2 periode. Karena kita tidak pernah melakukan peran-peran artikulasi politik. Saya akan memulai dengan poin-poin mengapa kita ikut pemilu. Pertama, memilih merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah cukup umur, yang untuk kepentingan, misi, dan eksistensi Islam, hukumnya bisa menjadi wajib. Ya, saya pesankan ini supaya jangan ada perdebatan. Saya tahu kalau pakai dalil nggak akan ketemu. Kalau Rasulullah SAW pemilu adalah gitu, nggak ada ngali. Ada cerita ngomong begitu. Saya ulang lagi.
Memilih merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah cukup umur, yang untuk kepentingan misi dan eksistensi Islam hukumnya menjadi wajib. Jika Anda punya pilihan 3 orang, yang satu baca Qurannya fasih, tapi sering datang ke lokalisasi pelacuran, hobi nonton porno. Yang satu baca Qurannya cukup saja sedang, karena ada imam besar Ustaz Ali, aman udah. Yang ketiga orang kaya walaupun Islam, kelakuannya bejat, tapi orang banyak ke rumah dia. Mana yang mau dipilih? Ustaz Bakir bantu saya, yang dipilih yang mana? Nah itu tadi, persoalannya kan kita tidak membangun rancang pilihan. Oke, poin pertama selesai. Yang kedua, otoritas politik memberi ruang, peluang, dan kemudahan kita untuk mengamalkan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam sebagai hukum positif. Ini pengajian mahal, saudara. Ini adalah buah dari bimbingan Prof. Haryono, Prof. Harsono yang mendoakan saya dan tidak pernah saya diomelin. Ya Prof, nggak pernah ngomelin saya kan? Berarti terserah kamu alamian, tak salah tak cil, gitu ya. Ini yang tidak dengar nggak apa-apa, nanti ada videonya. Kita ulang ya. Otoritas politik memberi ruang, peluang, dan kemudahan kita untuk mengamalkan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam sebagai hukum positif. Anda bisa tengok kalau di Aceh itu nggak bisa anak muda bulan Ramadan makan minum di jalan itu bisa dipukul sama tentara. Bukan lagi Satpol PP, tentara. Dis! Kalau udah ngomong, mana KTP kamu? Ditunjukin KTP-nya Islam, digebukin lagi. Kalau yang Kristen, kamu ini kan daerah Serami Mekah. Sekarang kita sendiri lihat kalau ke pasar Klewer, pasar Kembang di bulan Ramadan, saya sudah masuk tahun ke-5 jadi warga Solo ini. Susah ngebedain nama orang kafir dengan orang yang beriman. Baru hari pertama 1 Ramadan saja di warung-warung, di tempat makan itu berkerumun orang makan. Mungkin ditutup sedikit, ada kaki-kaki bergelantungan. Muslim, padahal ada kata Rasulullah, barang siapa orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tidak ada uzur syar'i bersamanya, dia tidak bisa mengganti sampai hari kiamat. Betul nggak Ustaz tadi? Dalilnya palsu ya? Geleng-geleng kepala. Kalau guru ditanya geleng kepala, muridnya bingung juga. Nah, saudara sekalian, saya ingin katakan bahwa otoritas politik memberi ruang dan peluang. Kita ingat 517 hari Habibie menjadi presiden. Anda tahu apa yang terjadi? Sejak tahun 1967 Pak Harto jadi presiden, sampai tahun 1996 seluruh sekolah S2, S3 di luar negeri itu 80-90% adalah alumni sekolah-sekolah Kristen dari seluruh Indonesia. Sehingga pada satu rapat ICMI pusat, pengurus ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang didirikan tanggal 7 bulan Desember tahun 1990. Tanya Bapak Ketua, karena dia Ketua Umum, walaupun dia Wapres. Kenapa yang diberangkatkan sekolah-sekolah ngambil S2, S3 di berbagai belahan dunia itu kebanyakan dari sekolah Kristen? Karena mereka semua pintar-pintar, kan gitu. Kan gayanya gitu, matanya motor kan dibantah. Maaf Pak Ketua, tahu dari mana anak-anak SMA Kristen itu pintar-pintar? Kita ini selama ini menganut asas riset, asas kualitatif. Apa yang terjadi para jamaah? Maka sejak tahun 96 setelah ada komplain begitu, dilakukan seleksi yang mau berangkat ke luar negeri. Wih, ternyata yang masuk Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2 Jogja, SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 1 Bukit Tinggi Sumatera Barat. Itu politik Pak, otoritas. Bayangkan kita merdeka dari 45, Orde Baru kita menumbangkan PKI, baru mendapatkan bisa melahirkan anak-anak kita yang berkaliber profesor tamatan luar negeri, karena biayanya dan anggarannya adalah kompromi Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Kenapa bisa selama itu? Karena kita memang mengalami depolitisasi. Karena kita memandang berpolitik itu adalah haram, berpolitik itu kafir. Saya katakan,
Mekanisme politik yang kita alami bukan surok yang bersifat untuk melahirkan khilafah. Betul. Ketika Anda tidak mau menempuh cara yang ini, saya katakan sekali lagi, tidaklah Anda berdosa secara prinsip, tetapi Anda membuat kecelakaan buat generasi di belakang Anda. Poin kedua selesai. Kita masuk poin ketiga. Partai politik merupakan kelembagaan berupa organisasi politik sebagai wadah berkumpul untuk dijadikan alat menyampaikan, memperjuangkan, melanggengkan penerapan ajaran dalam hal ini ajaran Islam. Tahun 1974 adalah seorang perempuan bernama Mariyati Nasution. Dia menjadi salah satu tim korlap demonstrasi ke DPR RI. Waktu itu orang menyoal RUU perkawinan, rancangan undang-undang perkawinan. Tahukah para jamaah sekalian, RUU perkawinan yang diusulkan melalui Partai Golkar waktu itu adalah rancangan undang-undang perkawinan 100% konsepnya perkawinan Katolik. Sekarang masyarakat kita nggak peduli dengan target-target aksi, karena saya bilang ini aksinya seperti topeng monyet. Demonya kayak karnaval, menteriak-teriak doang, nggak bisa suruh pulang-pulang. Targetnya apa? Jadi waktu itu 1974 awal, setelah 73 di RUU kan, karena masih RDPU, sekarang seenaknya semua undang-undang disahkan tanpa kita mempersoalkan. Tahu-tahu keluar undang-undang Minerba, tahu-tahu keluar undang-undang IKN, undang-undang kesehatan. Bukan salah siapa-siapa, ya salah semua yang DPR-nya tidak memberitahu. Itu makanya saya suka kok sedikit memberikan masukan buat teman-teman PKS. Ya kita punya P3, masih DPR masih ada. Ayo ngomong ke bawah, kasih tahu di masyarakat. Ini berbahaya. Jangan hanya bicara di internal jamaah Anda saja. Negara kita sudah terlambat. 144 sampai 200 undang-undang yang sekarang berlaku itu merugikan pribumi dan membahayakan eksistensi umat Islam. Tapi tidak ada yang bicara, karena ketika orang itu mau bersidang, itu yang namanya draft itu Bang Bakir. Draft RU itu map gitu. Itu tergantung tebelnya. Jadi mereka sebelum membahas pegang dulu tebelnya berapa. Kalau tipis lihat dulu ceknya berapa. Kalau tipis lihat dulu dolarnya berapa. Saya 35 tahun aktif sebagai orang yang terlibat dalam politik praktis. Dan saya punya banyak peran, baik merancang kemenangan tim saya. Satu yang mungkin sering saya berulang-ulang, saya belum pernah bisa masuk karena memang saya tidak mau menempuh jalan yang tidak dibenarkan agama. Tapi kalau menegang pendapat Gus Baha, menegang pendapat para ulama-ulama mutakhir, ini perjuangan politik memang harus pada posisi kita membeli tempat posisi untuk memperjuangkan agama kita. Jadi yang ketiga, saya ulang, partai politik, kelembagaan berupa organisasi politik sebagai wadah berkumpul untuk dijadikan alat menyampaikan, memperjuangkan, melanggengkan, menerapkan ajaran Islam. Jilbab tidak serta-merta bisa dipakai kalau tidak keluar Kepmen tanggal 16 Februari 1991. Bayangkan kita merdeka dari tahun 1945. Pasal 29 ayat 2 sudah ada, Ustaz Ali. Tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Tapi kenapa pakai busana muslimat di sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri itu baru boleh tanggal 16 April 1991. Kita ini mayoritas karena kita lemah dalam membuat rumusan hukum positif untuk kepentingan Islam. Kita cepat untuk hukum positif bidang ekonomi. Maka perbankan syariah nggak ada yang debat. Tapi politik syariah, pendidikan saja. Kita bayangkan. Kalau tidak turun lebih dari 3 juta. Madrasah-madrasah sekolah Muhammadiyah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 13A mengatakan, tiap-tiap warga negara yang bersekolah, seorang siswa atau kumpulan siswa berhak mendapatkan pelajaran agama dari guru yang seagama dengan dia. Cocok tidak? Cocok, tapi PDIP menolak. PDS menolak. Ngerti gak lu pada? Demo-demo terus. Demo lah dikafir-kafirin. Ya si Bajai Bajuri. Gitu kan?
Siapa yang ikut 212 halal darahnya? Tahu nggak Bajai Bajuri? Jadi masa saya nyebut nama orang, ntar gue dipasalin lagi. Ayo belajar untuk memahami. Ada orang yang kemudian dia pakai sorban, jenggotan, jidatnya hitam. Ini orang-orang model begini, menurut saya dia adalah orang yang dibentuk dengan sistematik. Yang keempat, Islam politik. Islam politik ialah Islam yang dijadikan sebagai landasan dalam berpolitik untuk kebaikan dan perbaikan menurut ajaran Islam dalam bidang politik. Ya, jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tadi membayangkan karena azan itu jam 4:04, ini baru komatnya jam 5 kurang dikit. Saya tidak komplain Pak, cuma saya berarti tidak cukup waktu untuk sesuai dengan tradisi kita. Gitu. Ya, saya lanjut saja. Yang kelima, tadi Islam politik ya, sekarang politik Islam. Tolong Anda pahami kalimat ini terkesan sama, seolah-olah sama, padahal dia punya stressing yang berbeda. Politik Islam adalah teori dan praktek dalam berpolitik yang menjadikan Islam sebagai epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam berpolitik. Waduh, susah nih, nggak ngerti artinya ini. Makanya kuliah nih, udah semester 7 ya? Apa di epistemologi? Nah, kita belajar ilmu, nanti ada namanya filsafat ilmu. Ketika kita mempelajari, kita memahami sesuatu itu ada dasarnya. Politik itu adalah sebuah ilmu, cabang daripada ilmu sosial. Dan kita sedihkan, sejak tahun 80-an, kalau ada penjurusan IPA dan IPS, biasanya kita merasa terhina kalau diri kita atau anak kita masuk IPS. Betul apa betul? Salah kita tuh. Ilmu itu masing-masing punya daya regulasinya. Aduh, kamu bikin malu papa, kenapa masuk IPS? Betul Bapak kayak gitu ya? Nah, itu permainan mereka. Padahal untuk politik perlu ilmu IPS, bisnis ilmunya IPS. Iya. Artinya bukan berarti yang lainnya tidak. Nggak ada. Perintah Islam itu utlubul ilma minal mahdi ilalah. Tolabul ilmi ala kulli muslimin. Perintahnya menuntut ilmu. Kenapa lalu kita mengalami dikotomi IPA IPS, lalu kalau yang masuk IPS jadi minder, yang masuk IPS ibunya bapaknya nggak mau ngaku, bahkan datang-datang ke rumah wali kelas, kalau perlu kasih uang biar anaknya dimasukin ke IPA. Betul nggak, Prof? Nggak, artinya yang dianggap mulia kan kalau yang IPA kan gitu kan? Itu salah. Bapak punya profesor juga salah juga, kenapa dibiarin dulu itu? Harusnya orang itu bertumbuh dengan keahlian yang bebas. Semua pengetahuan itu ada fungsinya. Sehebat apapun Anda di tengah jalan, lalu mobil Anda bannya pecah atau kempes, mau nyari siapa? Bengkel. Ya, jadi artinya sebagai catatan buat kita semua. Maka dalam Islam dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kita tidak boleh melihat kemuliaan hanya berdasarkan status sosial, status ekonomi atau kemewahan-kemewahan material. Nah, wilayah itulah yang mungkin saya berterima kasih kepada Prof. Haryono, Prof. Harsono, dan seluruh tetua di sini. Oke, yang kelima sudah. Yang keenam, politisi Muslim. Mudah-mudahan saya memberikan terma-terma ini jadi kita mantap. Pemilu 2024 kita akan memilih wali kota Solo bulan September tahun 2024. Kita akan rancang yang kita pilih adalah orang yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Solo yang 80% Muslim. Setuju? Nah, kita rancang. Insya Allah. Tapi mungkin pada tahap-tahap planning, tahap-tahap diagnosis, tahap-tahap membuat rencana dan adonan, saya akan banyak konsultasi pada orang-orang tua dan berbagai lembaga. Politisi Muslim adalah seorang Muslim atau seorang Muslim atau orang-orang Muslim yang berpolitik secara ideal di partai Islam. Saya nyatakan, buat saya seorang Alfian Tanjung, sejak saya aktif, saya tidak pernah berniat sedikit pun untuk masuk Golkar. Walaupun dirayu-rayu. Saya tidak bilang salah, saya cuma punya rumus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam amal Islam itu, niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam. Maaf, ini bukan paksaan, ini pandangan pribadi saya. Saya ulang. Politisi Muslim, seorang Muslim atau kumpulan Muslim yang berpolitik secara ideal, ya di partai Islam. Secara ideal, agenda Islam,
tujuan menerapkan Islam. Realitanya ada partai yang berbasis Islam. Siapa yang bernama Alvin Lee? Cina, Kristen, itu di mana? Jangan sebut ya, gue nyebut nama doang tuh. Ya, siapa yang bernama Rusdi Kirana? Artinya kalau orang menaruh orang-orang di pucuk-pucuk pimpinan dan dia tidak seiman, itu ada persoalan dari sistem akidah dan sistem ideologi tersebut. Kalau anggota pendukung nggak usah dibahas, itu manusiawi dan itu proses sosiologis. Yang penting yang strategis. Makanya saya katakan politisi Muslim itu menurut saya sederhananya adalah seorang Muslim yang ikut di partai Islam, gitu menurut saya. Tapi kenyataannya kan ada yang di partai berbasis Islam, ada yang di partai sekuler, nggak ngerti saya. Dia bisa ada di partai yang mana partai tersebut mengatakan makan daging babi itu disilahkan, makan bipang, ya. Ingat nggak bipang? Ya. Babi panggang. Ikut makan lagi, ya. Tahu nggak orangnya? Cari sendiri. Ente maksa melulu sih saya suruh ngomongin siapa orangnya. Nah, pasal lagi gua nanti. Yang terakhir, produk hukum positif. Baik berupa perda maupun undang-undang dengan dominannya legislator yang berhaluan Islam. Jadi kalau kita anggota DPR RI-nya dikit nggak bisa kita melahirkan, ini penting. Makanya saya memaklumkan ada PKS, ada Partai Umat insya Allah lolos walaupun berat, ada P3 yang belum tentu lolos. Di P3 bakal di end nih, game over nih, ya. Ya, kalau lolos, alhamdulillah. Kalau nggak lolos, innalillahi. Udah selesai. Jangan marah sama saya, orang saya baca doang. Kenapa partai-partai Islam tidak mengalami pembanyakan dukungan dan karena salah kita juga. Kita mengikuti bisikan lawan. Jangan berpolitik. Nah, kita ini bohongin sama dia. Dulu tahun 55 kita bisa dominan. Sehebat apa gempuran dan mobilisasi PKI? Masyumi tetap nomor 2. Seberat apa Masyumi ditinggalkan oleh NU? Masyumi tetap nomor 2. Artinya digabungkan kekuatan NU, Masyumi dan PSI itu kalau digabung itu hampir 60%. Saya pikir secara aliansi taktis itu bisa dilakukan dan sekarang sedang terjadi. Dengan Anies Rashid Baswedan yang full di backup oleh seluruh barisan kelompok modernis dan kelompok-kelompok Muhammadiyah tanpa harus tertulis dan tersebut. Nah, kelompok NU juga sama, cuman kan dengan begitu dia memecah ketua NU Jawa Timur, ya kan? Ya, tahu salah sendiri kenapa dipecat. Terakhir, siap-siap dialog ya. Mengapa kita ikut pemilu? 1, mengupayakan dominasi dari kalangan kita, kalangan Islam untuk berada dan berpartisipasi. Sebanyak apapun Anda di tepi balkon, di tribun, Anda berteriak-teriak, tapi Anda tidak bermain. Pak Bakir, Anda ahli main bola, tapi Anda cuma ada di tribun. Anda teriak-teriak, serang, tidak sana, oh serang sana. Bisa Anda menggolkan. Nah, dicamkan baik-baik. Jadi hari ini saya tidak ada urusan untuk menyindir yang anti pemilu. Apa Anda membiarkan penderitaan kita tambah berat? Mereka keluarkan kebijakan yang ujung-ujungnya menuduh Anda teroris. Terorisasi itu adalah politik kaum Kristen. Karena mereka tidak berhasil menempati jabatan tertinggi sampai era tahun 2020-an. Kan baru belakangan Bang Kapolri itu Kristen. Sejak tahun 2020 ke sana tidak pernah ada yang namanya Kapolri Kristen. Maka kelompok-kelompok salib yang dimotori oleh Kholos Sewenas dan Juris Mere membentuklah lembaga yang bernama Densus 88. Kita nggak ngerti itu politik. Bayangkan kita membiayai sendiri orang yang akan membunuh para ulama kita, para tokoh-tokoh muda kita dengan tuduhan terorisme. Karena nggak ngerti politik dan nggak mau berpolitik, makanya Bang Yusril itu cukup berat mengolah undang-undang terorisme. Ya, sekali lagi para teman-teman semua dan para pemirsa seluruh Indonesia, pahamilah bahwa perjuangan politik itu tetap didukung seluruhnya oleh orang-orang berkarakter politik Islam. Termasuk Pak Yusril Iza Mahendra yang mungkin Anda banyak nggak suka. Ya, saya tidak ikut beliau, tapi saya harus jujur. 100%
Yang namanya Perda Syariah seluruh Indonesia itu ditasbih oleh beliau. Dia kan akhirnya jadi dipecat mundur jadi sekretaris negara digunting oleh kelompok-kelompok kiri dan kelompok PKI. Kita tuh gampang memusuhi tokoh kita yang sebenarnya banyak jasa sama kita. Kan banyak, oh tuh, contohnya, Bang Yusril tuh. Emang lu udah berbuat apa Bang Yusril komplain-komplain? Ngomel doang, ya penonton di pinggir tribun. Saya ngobrol lama, selama saya di penjara saya telepon dia 2 kali. Saya komplain juga, bagaimana nih Bang, begini Bang? Iya, sudah 2 kali nggak lolos di Alfian gitu. Oke, cukup sampai di sini. Yang kedua, mengapa kita ikut pemilu? Saya ingin katakan, berpotensi untuk memproses, ya, memproduk kebijakan politik, ya, yang keputusan politiknya akan memberi ruang yang luas untuk isu Islam wal Muslim. Bagaimanapun kalau Anda cuma jadi penonton, teriak-teriak, marah-marah, aus, beli sendiri. Kalau pemain menang dapat piala, nanti dapat bonus. Ini persoalannya kita ini menolak tapi tidak memberikan permainan bentuk lain. Saya ulang-ulang saya bilang para jamaah ya, ibu-ibu bapak yang masih nggak suka sama pemilu, lo mau pilih pola Erdogan atau Taliban? Berulang-ulang saya tanya, kalau punya Taliban, Anda sudah punya berapa laskar yang berani nangkep Densus 88? Enggak gitu juga bisa jawab, makanya jangan yang itu dulu. Yang ini kita pakai. Yang ini nggak mau, yang ini nggak mampu. Semua tidur semua udah. Jadi ikut pemilu adalah untuk membuat ruangan energi potensial untuk bergerak menjadi energi kinetik. Kalau kita belajar ilmu fisika. Yang terakhir, menjadikan umat Islam komunitas yang berotoritas. Ini kita mayoritas, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Peraturannya dibikin sedemikian ribetnya. ONH naik terus setiap tahun. Saya tidak ahli, tapi saya punya pengetahuan. Bagaimanapun secara mental dan pergaulan, saya ini orang Padang. Walaupun saya tidak menekuni itu. Apa Padang itu, Li? Pandai dagang. Sekarang orang jualan. Barang yang dijual cuma 10 buah. Harga satuannya 10.000. Saya harus bayar berapa? Ya. Nah, kemudian saya akan menjual 1 juta barang. Kira-kira ketika yang membeli nawar, boleh nggak satunya jadi 80? Nah, artinya kita ini pergi haji, itu kalau di los sampai 1 juta orang. Kenapa jadi harus mahal? Ya, itu bicara politik. Lihat coba. Afghanistan, 2002 tahun kemarin. 2 tahun yang lalu, saya udah ulang, mudah-mudahan bagi yang lupa saya ingatkan. Jamaah haji Afghanistan, mereka berangkat ke Tanah Suci. Setelah pulang itu pemerintahnya, bagian katakanlah kalau di kita itu Kementerian Agamanya mengkalkulasi. Ternyata ongkos naik haji dari sekian puluh ribu warga Afghanistan yang berangkat ke Mekah itu bersisa. Maka sisa uang yang ada dibagi dengan jumlah orang yang berangkat. Maka ketemulah angka $515, ekivalen dengan 7.200.000. Dan uang itu dipulangkan pada semua jamaah haji. Karena saya tanya jamaah, jawab serentak. Kalau di Indonesia ada sisa 50 triliun, kira-kira warganya dibalikin nggak duitnya? Bukan dialihkan, dikantongin. Ya, udah nggak usah pakai bahasa yang sopan lagi, ditilep. Ya, itu tadi bukan nggak bisa. Makanya kita coba proses jembatan awalnya, mari pilih Anies Rashid Baswedan. Ini harus jadi ikon. Karena kelompok-kelompok gereja sudah merapat. Ya, jaringan-jaringan Kristen, kita mau yang Islam, mau pemilu, pemilu nggak Islami ya. Lo mau Islami, gue bilang tadi lu mau pakai Taliban, ayo. Taliban yang nggak berani, mau. Ayo bawa senjata, pakai senjata sana. Ini ngotot-ngotot melulu, ini nggak dipakai kalau kata Rocky Gerung. Pakai ininya, kita mau lawan. Hamas itu, hadirnya Izzuddin Al-Qassam, itu setelah kemenangan pemilu Hamas 2006. Kemenangan pemilu 2006, terpilihlah Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri.
Tapi pihak PBB, Perserikatan Bangsat-Bangsat itu tidak mengakui kepemimpinan Ismail Haniyeh. Jadi keberadaan Izzuddin Al-Qassam adalah kebijakan politik dari partai politik Hamas untuk membuat. Jadi pasukan tempur ekonomis itu diolah dan diproduk oleh keputusan politik. Saya nggak ngerti juga sih. Jadi bukan ini nggak benar. Oh yang benar saya nih, yang paling ya lu capek dan neranginnya. Ini paling susah nih, paling ribet nih di jalur kita nih. Yang bisa ngomong gitu, pulang, moh, Alfian tuh ngomongnya gitu, kasar gitu lagi. Sampai kapan blowan dulu? Sampai 7 turun 8 tanjakan 9 belokan. Kita tidak pernah ragu untuk membuat pasukan mau apa? Hizbullah, Sabilullah, Mujahidin. Ayo. Bisa nggak terbayang kalau yang bicara itu nanti Panglima TNI Muhammad Wijdan Ali, Panglima TNI periode 2026-2028. Anda bayangkan. Panglima TNI-nya hafal Quran. Ya. Untuk seluruh barak Indonesia yang muslim wajib sholat malam sejak jam 2. Yang Kristen jaga di luar, jangan diganggu sama musuh. Kan bisa begitu politik. Kita tuh gimana gitu terus. Ketika undang-undang pornografi, porno aksi disahkan, Gubernur Bali dengan gagah perkasa, kami akan membebaskan diri, melepaskan diri dari Indonesia. Waduh, saya kecewa Prof. Haryono. Kenapa diam semua anggota DPR? Harusnya ambil mic, interupsi, tangkap Gubernur Bali. Kan pembentukan undang-undang pornografi, porno aksi kan dibahas di DPR. Sama dengan yang kemarin menghina itu jilbab. Itu bukan hanya sekedar minta maaf. Berapa banyak tokoh-tokoh Islam sudah minta maaf tetap ditangkap. Saya saja yang salah hingga jelas 4 tahun penjara. Habib Rizik cuma bilang sehat saja dibilang berbohong. 10 tahun penjara tuntutannya. Cuma ditanya gimana Habib sehat? Kebohongan publik. Keluar pasal sekian, pasal 1946. Kenapa mereka bisa semena-mena? Karena mereka punya otoritas politik. Karena PKI di DPR itu total 220-an. Pemilu 2024 target mereka 350 orang. Kita masih bilang ikut enggak ya? Saya ikut udah pemilu dah, togut. Ya itu makan togut lo. Saya bukan menghujat, kalau bisa bagi tugas. Habib Rizik berulang-ulang katakan, kalau kau enggak ikut kau diamlah dulu. Gak usah dibawa berenang-berenangin lagi. Saya malah jadi curiga, jangan-jangan lu dibayar juga sama musuh. Ya, ada lagi daurah demokrasi sistem kufur. Tuhan boleh dengar omongan si Alfian. Sejak kapan saya jualan demokrasi dari dulu? Bapak berpuluh kali dengar saya ceramah. Berapa kali saya jualan demokrasi? Dengar gak? Gak pernah. Ini adalah jalan yang dibuat orang. Ya sudah jangan berisik, jalanin aja dulu. Kalau jadi yang betulin kita rapiin, capek deh. Dah terkejauhan, subversif lagi. Ya udah jam 6 kurang 17 menit. Ayo sekarang kita mulai berbagi pengalaman. Saya tahu pemilihan ini sekarang nggak perlu ceramah-ceramah begini. Sekarang harus mulai dihitung kampung kita berapa puluh persen. Ada nggak 90% yang nyoblos Anies Baswedan? Di kampung kita caleg-caleg yang muslim udah diidentifikasi atau belum? Ya itu. Nah maka untuk pekan depan, ya sekali lagi pekan depan saya undang agar jamaah bisa mempersiapkan diri, bukan hanya kehadiran, tapi mungkin juga semodel dialog. Ya pekan depan kita membahas menggalang kekuatan politik umat Islam, sukses generasi emas 2045. Boleh jadi saya menyampaikan nanti hanya 5 menit, 10 menit. Kita bisa dialog 50 menit, kan keren. Ya, gimana para peliput siap ya? Ya, kita liput saja nanti dengan baik. Saya silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, Pak Lurah dulu, Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan yang kami berbagi. Alhamdulillah. Meskipun singkat, padat pada dua ini. Ini salah satu lagi dalam media kita melalui Ustaz, ini luar biasa ya. Kalau di Solo punya pemberani, tapi hanya praktisi. Tapi sekali ini
pakar dan praktisi bisa mau turun gunung untuk membantu Jawa Tengah sukses dalam pemilu. Yang ini kami tanyakan, mengapa kadang-kadang pimpinan partai kita sendiri ketika dia dipilih umat tiba-tiba menjadi masuk angin. Sebetulnya sekarang kemarin itu mengatakan bahwa kalau bilang amin diganti menjadi kabul, terus tangannya menjadi dua. Ini mengejutkan umat Islam tentunya. Dia seorang pimpinan partai, dan konon ceritanya dulu dia itu adalah komunitas Islam, tapi ternyata demikian. Kita kecewa itu bukan masalah, tapi tiba-tiba yang di atas itu memberi contoh yang tidak benar. Bahkan P3 sendiri yang hanya mengatakan bahwa ya itu terima amplop, tiba-tiba diganti itu saja oleh orang yang langsung nempel pada togut. Ini memberatkan kita. Jadi sampai saat ini kita mau milih itu pilih yang siapa? Kalau kita enggak, kalau pemilihan kita enggak istiqomah, sementara kita istiqomah. Yang kedua, masalah framing mereka kepada kita. Saya ingat sekali bahwa yang namanya politik identitas itu muncul karena dahsyatnya 212. Ini yang luar biasa menggegerkan dunia Islam dan Indonesia. Belum pernah 77.000 massa turun tanpa masalah dan itu berhasil. Tiba-tiba muncul kelompok dikatakan namanya politik identitas. Padahal itu sangat itu 212. Karena identitas itu pada Ahok yang kepleset bicaranya, akhirnya kemenangan Anies di Jakarta. Ini kan identitas. Tapi sekarang tokoh-tokoh politik kita malah beramai-ramai mengatakan tinggalkan identitas. Ini juga permasalahan bagi kami ya, Ustaz Alfian. Tolong diberi pencerahan masalah pemramingan kalimat baik oleh tokoh-tokoh kita sendiri. Terakhir ini mungkin bukan pertanyaan. Kita sudah yakin bahwa pemilu itu adalah akan menggunakan Islam dan Muslim. Tapi pertanyaan kami begini, yang selama ini yang memilih togut ini dosa atau tidak? Karena selama 2 periode kita hancur karena memilih dia. Dan kita lihat itu memilih dosa atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti buat Bapak Ibu sekalian, saya himbau untuk pertanyaan berikut, silakan bentuk pertanyaan apa saja, saya nggak membatasi. Tapi minimal kita harus sampai pada fokus. Pemilu itu tanggal 14, bulannya bulan Februari, tahunnya 2024, berarti sekitar sebulan ke depan. Satu. Itu tanggal 14 tuh, hari Valentine. Kok Ustaz ngomong begitu? Iya, saya nggak ikut-ikutan. Boleh jadi nanti Bapak Ibu diajak soalnya menantunya diajak pergi ke Singapura. Ini permainan musuh-musuh Islam begitu. Jadi ketika kita mau nyoblos, sekeluarga berangkat semua. Jadi kita nggak berangkat nyoblos. Saya ingin katakan ini penetapan tanggal 14 Februari ini antara sengaja dan tidak sengaja ini. Terus yang ketiga, sudah pada dapat belum surat pemanggilan nyoblosnya? Nah, itu harus mulai dikejar dikit lagi. Mestinya pihak kelurahan, kecamatan sudah, itu harus ada keberanian personal dan keberanian komunal, sehingga kerja-kerja kita jangan kita semangat memenangkan. Jadi yang ada tiket. Jadi selembar surat yang diberikan oleh pihak kelurahan atau pihak yang berotoritas itu yang harus dikejar. Dan kalau nggak dikasih, Anda berantemin, bikin video. Coba kalau Anda datang masing-masing ke kelurahan sambil Pak Bakir datang, mana biasanya? Bikin videoin, sebar. Saya sedang berpikir kalau perlu seluruh Indonesia itu begini. Jadi nggak seenaknya ini karena kita begini terus. Karena orang jahat itu tahu bahwa orang pemberani ini sedang rajin sholat, rajin ibadah, jadi soleh, cuma jidatnya cuma ditemin, diuyak-uyak jadi sejadah. Orang jihad harusnya. Tantang mereka, pasang balihonya atau apa, adakan bikin anak SMP di Jambi cuman menyoal Jokowi gitu aja nih. Tidak, angkanya bukan segitu. Saya punya pengalaman, mana mungkin baru berbuat kemarin sudah ditahan belum, karena kan dia ditahan dulu, harus ditahan
baru kena pasal berapa? Ya paling 7 bulan. Itu video itu berlebihan. Saya belum menjawab. Saya berharap ada 1-2 orang lagi sehingga kita singkatkan. Sehingga sejak hari ini kehadiran bapak-bapak, implikasi pertama, saya akan tahu nanti peserta yang mengikuti pendidikan politik komunitas Gen Z, generasi milenial itu adalah orang yang ikut karena ayahnya, karena ayah akunnya, yang utinya, yang mendorong anaknya ikut tanggal 14 bulan Januari 2024. Kira-kira ada nggak yang berangkat cucunya atau anaknya? Diam semua kan, itu susah. Jadi penonton semua. Bapak punya anak nggak yang umurnya 20-30 tahun? Cucu, mantu, besan, ya, antum. Nah, kalau nggak, saya sendiri yang ikut start. Itu, ya. Kan itu dibilang Ustaz Ali, walaupun dia bukan orang muda tapi jiwanya muda. Oke, yang kedua, ibu-ibu ada perwakilan? Kalau ada Ustazah Marfuah harus bicara ini karena dia mentor politik perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz itu benar adanya karir. Sehingga kita itu di masyarakat itu jadi bingung bagaimana cara untuk membangunkan mereka dari apatisme dan tidak asing dari presiden Jokowi sudah tepat direkoso. Ini yang sangat sulit disampaikan ke masyarakat, atau ini dari masyarakat itu ya wes sing dari Jokowi bodoh wae, atau ya wes aku melu kayak ikut urip sak matine ikut dia. Ini yang mengangkat di masyarakat terutama di daerah merah, karena mereka tidak berpikir, tidak cerdas. Dengan uang 100.000 saja kemarin 3 pekan lalu saya melihat di daerah Beteng itu ada pertemuan dengan itu bahwa uang 100.000 saja pertemuan mereka saja bangga wah dikai duit 100.000 atau membawa sembako, dan juga menyebar kayak telu pertanda dari nomor telu. Seperti itu masyarakat masih sangat dianggap dan tidak berpikir bahwa itu sebetulnya wanita. Jadi untuk menyadarkan masyarakat bahwa uang yang mereka berikan itu sesungguhnya tidak berarti apapun. Bagaimana trik-trik untuk menyampaikan ke masyarakat? Ya, subhanallah ya, Bang Bu Marwa punya kemampuan bertanya yang selalu membuat saya berpikir keras. Satu lagi, Bapak kita di depan. 3 ya, cukup ya. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Sekali toyo, Bung Alfian, nama saya Agung. Saya domisili di Riau. Jadi saya kemarin lewat kemudian ada foto Bung Alfian, maka saya menyempatkan harus ikut sholat subuh di sini. Hadirin yang mulia, perkenankan ini bukan pertanyaan, tetapi saya ingin memberi masukan, mudah-mudahan ini menjadi ada manfaatnya bagi kita. Saya sehari-hari backgroundnya geospasial di Migas. Kebetulan sudah beberapa bulan ini survei di Jawa, Bali, Nusa tentang demokratisasi persepsi kita sebenarnya, tapi tidak ada kaitannya dengan orang. Jadi Bapak Ibu dan Pak Alfian yang saya hormati, saya justru tidak menemukan apa-apa. Yang saya temukan justru ada patologi sosial, terutama di orang-orang Jawa. Ini bocoran survei. Jadi orang Jawa itu mengidap penyakit, dan penyakit ini sudah kronis, tapi nggak dianggap penyakit. Ada 3 penyakit sosial dari temuan kami selama survei itu. Yang pertama adalah kepepet butuh. Jadi kepepet butuh itu adalah patologi sosial, seperti orang jatuh tempo. Pokoknya harus dipenuhi, ya atau tidak. Kalau tidak, gitu. Nah penyebabnya adalah penyakit kedua, social high cost. Jadi di Jawa itu
biaya hidup terlalu tinggi. Sementara nyumbang, antar sana, antar sehingga antara pendapatan, penghasilan dan pengeluaran kadang-kadang tidak imbang. Mau tidak datang, mau tidak rewang segala macam susah. Bahkan ada gium katanya. Tuhannya orang Jawa itu tetangga. Saking perkiwe, enak. Semua pertimbangan-pertimbangan itu justru menjadi patologi sosial. Nah, patologi yang ketiga, yang parah penyebab dari dua penyakit sosial yang di depan itu adalah jumlah koperasi simpan pinjam, jumlah BMT, jumlah BPR, jumlah finance, jumlah butuh dana cepat melebihi rasio penduduk. Ini yang berbahaya. Itu hasil survei kami. Itulah yang menyebabkan langsung penyebab tentang money politik. Sehingga orang Jawa itu sangat melek politik. Saking meleknya, pintu ditutup dikunci pun dikasih amplop, ya diterima urusan pilihan. Nah, itu hasil survei kami bocoran. Dan ini harus di follow up. Karena apa? Inilah menjadi salah satu penyebab dari seluruh rangkaian yang Pak Alfian sampaikan. Karena apa? Karena orang Jawa sudah lebih dulu diajari politik uang itu dari pilkades, pemilihan kepala desa. Itu sebaran uangnya lebih besar. Kemarin saya ada 2 sampel di Sragen, itu bahkan uangnya itu sampai 400 sampai 500 ribu. Seorang Dikasih untuk memenangi pertandingan. Jadi ini sekedar masukan, tetapi sebenarnya esensinya luar biasa. Karena di Jawa itu sebenarnya politik itu seperti barang mainan saja, sudah nggak penting-penting amat. Gitu. Karena itu kalau ditanya, Aldo lebih banyak utang, banyak ini begitu. Nah itu yang sebenarnya esensi, makanya Ustaz, sebenarnya stressingnya dibilang. Ini persoalan tekanan ekonomi. Jadi platform ekonomi yang menurut saya penting sekali, tidak hanya politik, tapi ekonomi itu sebagai, karena ekonomi mau beli politik, kira-kira begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu rezeki kita di pagi ini ketemu dengan Mas Agung. Mudah-mudahan Mas Agung sehat selalu dan ada kesempatan memberikan porsi dengan substansi dan pemahaman-pemahaman yang mungkin lebih mendalam, karena beliau lebih bersifat sebagai memberikan feedback. Itu kalau dikasih kesempatan paling tidak butuh setengah jam atau 1 jam untuk menerangkan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingatkan kembali pertemuan kita pekan depan, kita akan membahas bagaimana menggalang kekuatan, dan saya terima kasih dan secara sportif saya menerima dan saya mencatat utuh. Basic saya sosiologi pendidikan, ya. Saya punya dan saya sudah minta restu pada Prof. Haryono, Prof. Harsono bahwa kita tidak akan membiarkan kemenangan orang-orang kafir, orang PKI itu berjalan terus. Kita hentikan, cukup sampai di sini, ya. Tinggal masyarakat mau nggak melihat bahwa saya adalah bagian. Ibu-ibu, jawaban baru mau dimulai nih Bu, ya. Jadi bisa menyimak. Membuat pertanyaan itu hak dari yang bertanya. Tapi mendengar jawaban kewajiban dari anggota majelis ilmu. Ta'lim wa ta'lim fil Islam. Sehingga kita tidak terbiasa menjadikan majelis itu sebagaimana antumnya. Jadi ya, pokoknya udah ngaji. Apa yang diaji? Udah mau datang aja. Gitu, jadi akhirnya kehilangan pesan. Nah, itu juga yang sering saya ingatkan buat keluarga saya. Kita mulai yang pertama. Saya betul-betul nih Pak, perlu ngulang lagi nama. Saya panggil Pak Lurah mulu jadi lupa nama aslinya. Pak Khairul. Nah, Pak Khairul nebak-nebak saya. Pak Khairul ini lurah betulan Pak Agung. Dia bukan sebutan identifikasi, dia memang pernah jadi lurah. Nah, berbicara ini, kalau saya ingin mengatakan dalam bahasa umum, sebetulnya Jokowi itu sudah tahu diri bahwa dia nggak bakal menang. Cuma dia harus menang. Itu persoalannya. Karena kalau dia tidak menang, berarti dia akan dikemplang sama induk semang. Nah ya, saya pakai bahasa kalimat itu ngerti ya. Kalau nggak ngerti juga capek deh ya. Jadi sebenarnya dia sudah, induk semang dia ada 2. Yang satu ada di Cina, yang satu ada sekamar dengan dia. Ya, ini manusia ini menurut analisis bocor halus daripada majalah Tempo, seluruh kekisruhan pengacauan sistem Mahkamah Konstitusi dan berbagai hal itu adalah kemauan dari permaisuri yang tidak memiliki wawasan dan kapasitas secara sistem politik dan para jauh tidak sebanding dan setanding dengan Bu Marfuah. Kalau Bu Marfuah dia mentor politik, kalau ini sudah jelas